mengikuti trial class di siang hari ini. Boleh panggil Miss Fanya. Miss Fanya tidak sendirian, Miss Fanya juga ditemani oleh Miss Marsha. Halo. Halo Miss Marsha. Nah, jadi nanti kalau ada yang ingin bertanya atau kalau ada yang butuh bantuan, jangan sungkan untuk langsung memanggil Miss Fanya dan Miss Marsha. Oke? Oke, kalau gitu langsung saja yuk kita lihat apa saja sih aturan yang ada di kelas nih Miss Marsha. Yang pertama, adik-adik diminta untuk menyiapkan buku, kertas, dan alat tulisnya. Coba sudah disiapkan belum? Sudah. Sudah, Novel sudah. Lalu siapa lagi yang sudah ya Miss? Coba kita teropong Miss. Coba kita lihat bersama siapa saja nih yang sudah. Siswa sudah, lalu Naufal tadi sudah. Siapa lagi nih? Agaf boleh disiapkan dulu. Syakira sudah? Oke. Almer juga sudah. Lalu Nesha datang nggak Bu Nesha? Nesha. Coba ya kita lihat bersama kalau ada Nesha, ada tidak ya di sini? Sepertinya belum ada. Bu. Atau mungkin namanya belum diganti kali ya, karena ada beberapa yang namanya belum diganti nama panggilannya, jadi boleh langsung diganti ya. Nah, lalu Alvaro juga sudah siap, Vanessa juga. Kalau gitu, kalau sudah siap, yang kedua aturannya adalah tadi Miss Marsha sudah membaca. Bagaimana kalau sekarang Miss Fanya mau Vanessa untuk membantu Miss Fanya membaca aturan kedua yang ada di kelas trial kita? Apa sih ini? Vanessa bisa dibaca? Bisa bantu Miss Fanya? Oke, yuk kita baca. Aktif selama kelas. Betul, jadi aktif selama kelas berlangsung. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari Miss Marsha maupun Miss Fanya, jangan sungkan-sungkan untuk langsung bertanya maupun kalau butuh bantuan. Terima kasih ya Vanessa sudah membantu Miss Fanya membaca. Lalu yang terakhir, kira-kira siapa yang ingin membantu Miss Fanya dan Miss Marsha membaca? Oh, Naufal, oke. Naufal, langsung saja Naufal dibaca. Apa sih aturan yang ketiga di kelas? Duduk dengan posisi siap. Betul, Naufal sudah membantu kita membaca. Tapi Miss Marsha, kira-kira sudah siap semua belum ya? Coba kita lihat Miss, yang duduknya sudah siap siapa ya di sini? Ahmad Vanessa sudah siap. Aurelia sudah siap. Wah, Siti Solihah juga sudah siap. Coba siapa Naufal lagi ya pastinya sudah Miss? siap juga. Iya Miss. Nah, jadi semua duduk dengan posisi siap. Tadi sudah makan siang juga, jadi tidak ada yang duduk dengan posisi mengantuk lagi nih sepertinya. Oke, nah langsung saja yuk kita mulai. Nah, untuk yang baru datang, Miss Fanya ingin mengingatkan untuk mengubah namanya menjadi nama panggilan anaknya. Oke? Nah, jadi hari ini kita akan belajar apa sih di kelas? Kita belajar, ada tidak yang tahu hari ini tanggal berapa sih, bulan apa, dan tahun berapa? Coba siapa yang tahu? Rabu 8 Agustus. 8 atau 18? 18. Rabu 18 Agustus. Nah, kalau hari ini Rabu 18 Agustus, kalau kemarin 17 Agustus. 17 Agustus. 17 Agustus kita memperingati apa sih? Hari Kemerdekaan Indonesia. Wah, siapa yang kemarin memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia? Siapa yang nonton upacara di Istana Negara? Ada tidak? Wah, oke. Nah, makanya nih, masih dalam rangka hari ini, Miss Fanya dan Miss Marsha juga memasang background merah dan putih. Tapi ada yang tahu tidak sih kemarin hari kemerdekaan kita yang keberapa? 76. Wah, betul. 6 tahun sudah bangsa kita merdeka. Nah, jadi betul juga tanggal hari ini adalah Rabu 18 Agustus. Tahunnya tadi belum disebutkan. Tahun berapa sekarang? 2021. 2021. Miss.
Miss Fanya mengambil Miss ya. Miss. Oke. Nah, jadi sekarang langsung saja yuk kita belajar pembelajaran kita hari ini. Apa sih Miss Marsha yang akan kita pelajari hari ini? Wah, kita mau belajar matematika nih, Miss. Tapi sebelumnya kita punya cerita dulu nih, adik-adik. Wah, ceritanya seperti apa ya, Miss Fanya ya? Nah, yuk kita lihat bersama-sama. Jadi, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita akan bercerita tentang pergi ke supermarket. Oke, supermarket. Nah, coba kita lihat ada siapa nih di sini. Tadi Vanessa sudah membantu Miss Fanya membaca. Tidak hanya Vanessa, Naufal pun sudah. Kira-kira siapa yang mau membantu Miss Fanya membaca lagi? Coba. Oke, Almer. Sebentar ya, nanti gantian. Coba kita dengarkan Almer. Setelah Almer nanti dibantu oleh Dini. Tapi Almer dulu ya. Oke, Almer. Coba boleh dibaca sampai sini. Sampai tanda titik. Oke, coba Almer dibaca. Pagi hari yang cerah, Ibu dan Mahesa pergi bersama ke supermarket. Betul. Terima kasih Almer. Nah, tadi ada juga yang tepuk tangan. Dini. Coba Dini lanjutkan yang Almer baca. Setelah pergi ke supermarket, ngapain sih mereka? Untuk belanja beberapa bahan makanan. Nah, betul. Jadi kalau kita ingin berbelanja bahan makanan, kita harus pergi kemana? Bisa pergi ke supermarket. Ya, tidak hanya supermarket, kita juga bisa pergi ke pasar. Tapi kalian pernah nggak sih pergi ke supermarket atau ke pasar? Pernah. Nah, kalau kalian pergi biasanya beli apa sih? Es krim. Beli es krim. Beli apa lagi? Aktar beli es krim. Wah, misalnya coklat. Lalu beli apa lagi? Bahan. Oke, wah, bermacam-macam ya. Betul, benda-benda atau barang-barang itu bisa kita temukan di Makanan. atau di supermarket, oke? Nah, Makanan. sekarang coba kita lihat. Jadi, Mahesa pergi bersama ibu ke supermarket. Nah, lalu sesampainya di supermarket, ternyata misalnya mau tanya nih, coba kalian sama-sama membaca dulu yang ada di layar. Semuanya membaca sebentar, tapi bacanya dalam hati. Setelah baca dalam hati, misalnya punya pertanyaan untuk kalian semua. Kalau sudah selesai dibaca, boleh tunjuk tangan ya. Tapi bacanya di dalam hati. Sudah, Miss. Oh, sudah? Banyak sudah? Oke, semuanya sudah. Sebentar, kita kasih waktu untuk lain. Oke, terima kasih. Oke, kalau sudah boleh, kalau sudah selesai sepertinya hampir semuanya sudah. Kalau gitu Miss Fanya punya pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah, supermarketnya jauh atau dekat sih? Jauh. Jauh atau dekat? Jauh. Tuh dekat ya. Sebentar. Ada yang menjawab jauh, ada juga yang menjawab dekat. Miss Fanya jadi bingung nih. Sebenarnya jauh apa dekat ya Miss Marsha ya? Dekat. Dekat apa jauh? Dekat. Dekat jauh ya. Begitu. Coba kita baca bersama-sama. Oke, coba kita baca. Wah, ibu dan Vanessa sudah sampai. Mahesa udah sampai. Berjarak jauh dari Mahesa. Jadi tidak berjarak jauh. Kalau tidak berjarak jauh artinya jauh atau dekat? Dekat. Jadi yang tadi jawab dekat, betul semuanya. Jawabannya adalah dekat, bukan jauh. Jangan tertipu oleh kata jauhnya, harus dibaca keseluruhan kalimat. Kalau jauh sih, jalan kaki kan nggak kuat. Iya, kalau jauh harus naik apa? Mobil. Naik Mobil bisa, kendaraan. naik angkot bisa, naik bus bisa. Kalau
kuat jalannya jauh juga bisa. Aku kuat nih jalannya jauh. Bisa juga sih, tapi kalau misalnya sepertinya tidak kuat. Kalau aktor kuat tidak? Kuat. Kuat nih. Wah, ternyata aktor kuat. Oke, kalau gitu. Kalau Syakira kuat tidak berjalan jauh? Tidak. Tidak juga. Tidak. Rajin berolahraga nih agar kuat berjalan jauh. Oke, selanjutnya. Nah, sesampainya di supermarket, coba kita baca. Misalnya mau menunjuk nih satu anak untuk membaca. Coba Alvaro dibaca, Alvaro. Boleh dinyalakan lalu dibaca, Alvaro. Dinyalakan. Oke, kita dengarkan bersama-sama ya. Ibu memilih barang-barang yang sudah dimutek. Betul, terima kasih Alvaro. Sampainya di supermarket, ibu memilih barang-barang yang dibutuhkan. Oke, kalau gitu, kalau misalnya beli barang-barang nih, kalau kita ke supermarket, kita harus beli barang-barang yang dibutuhkan. Barang-barang yang Recording in dibutuhkan. progress. Barang-barang yang dibutuhkan atau barang-barang yang diinginkan? Coba Betul, barang-barang. yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan atau yang diinginkan ya? Dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Coba misalnya bertanya, apa sih emang bedanya barang yang dibutuhkan sama bedanya barang yang diinginkan? Apa coba bedanya? Bedanya. Kalau barang yang diinginkan itu pasti ingin banget. Kalau barang yang dibutuhkan pasti dibeli. Oh gitu. Oke. Betul, jadi kalau barang yang diinginkan kita belum tentu butuh. Seperti Miss Fanya ingin membeli baju baru nih. Padahal Miss Fanya belum butuh. Jadi itu adalah barang yang Miss Fanya inginkan tapi sebenarnya tidak dibutuhkan. Nah, kalau kita belanja alangkah baiknya jika kita memilih barang yang dibutuhkan. Oke, jadi kita lihat yuk apa saja sih sebenarnya barang yang dibutuhkan oleh ibu. Tapi sebelum keluar supermarket, kita harus membayar dulu. Coba semuanya dibaca lagi dalam hati. Misalnya akan kasih pertanyaan selanjutnya. Coba dibaca di dalam hati ya. Kasir untuk membayar. Bayarnya untuk membayar. satu itu. Oke, kalau begitu, coba misalnya mau tanya. Kita sudah membeli, sudah mengambil barang yang kita butuhkan, kita membayarnya kemana? Ke Kasir. Betul. Barangnya ada minuman, jagung, pisang. Terus Iya, barangnya ada apa saja sih? Coba tebak barangnya ada apa saja, coba dilihat bersama. Minuman, pisang. Makanan. Betul. Wah, ternyata banyak sekali nih barang yang ibu butuhkan. Oke, nah jadi ini adalah beberapa. Iya, ini adalah beberapa. Ini Iya, adalah betul. beberapa barang yang ibu beli. Tadi kalian sudah menyebutkannya. Ya, tadi sudah pada menyebutkan ada banyak barang. Nah, coba sekarang kita lihat ini beberapa barang yang ibu beli ada apa saja sih? Coba kita baca bersama dan kita lihat bersama. Yang pertama ada apa? minyak goreng. Lalu ada apa lagi? Tepung terigu. Betul. Itu ada apa lagi? Telur. Hari-hari. Wah, jadi ada berapa jenis barang yang dibeli ibu ya? Ada berapa jenis ya? 4. Sampah, betul. Wah, selanjutnya apa nih? Nah, selanjutnya tadi Miss Marsha sudah bertanya ada 4 jenis barang yang ibu beli dan yang ibu tunjukkan nih ke kita.
membeli apa sih? Ini gambar apa sih? Minyak goreng. Minyak goreng. Nah, Miss Fanya mau tanya, minyak goreng itu fungsinya untuk Kalian apa? namakan. Goreng. Betul, untuk menggoreng-goreng. Nah, Miss Fanya mau tanya lagi, ada berapa sih minyak goreng yang Ibu beli? 3. Ya, betul. Ada 3. Nah, harganya ada berapa? 18. Harganya berapa sih? Coba dilihat. 6.000. Coba dilihat, 6.000. Nah, 6.000. Nah, coba adik-adik, tadi kan sudah disiapkan buku dan alat tulisnya. Sekarang kita catat harganya. Harga 3 botol minyak goreng berapa? Coba dicatat dulu. 6.000. Ya, coba dicatat di buku tulis. Minyak goreng 6.000. 3 botol minyak goreng sama dengan 6.000. Kalau sudah selesai, boleh tunjuk tangan saja ya. Minyak. Oke, Amer sudah selesai. Lagi di mobil, nggak ada buku tulis. Oke, nggak apa-apa. boleh dihafal Kalau lagi ya. di mobil, boleh Ingat. dihafal saja atau coba diingat ya. Tidak apa-apa, Aurelia ya namanya. Terima kasih ya sudah memberitahu. Oke, Oke, Akhtar sudah. 12.000. oke, tadi minyak goreng sudah. Kita sudah tahu nih harga minyak goreng. Nah, selanjutnya, coba yuk kita lihat nih selanjutnya ada apa lagi sih? Bilang misnya kayak gitulah bang belajar sekolah. Kamis. Nah, selanjutnya tadi Ibu sudah belanja tepung terigu. Ternyata di sini tepung terigu ada harganya adik-adik. Ada 1 bungkus tepung terigu sama dengan berapa harganya? 3.000. Betul. Nah, Miss Marsha mau tanya nih, biasanya tepung terigu itu digunakan untuk apa ya? Untuk buat kue. Buat kue, oke. Terus apa lagi ya kira-kira? Untuk buat bulu, malu. Oh iya. Untuk buat apa lagi pisang goreng? Iya bisa. Nah, ternyata tepung terigu banyak ya gunanya. Oke deh, sudah ditulis belum? Sudah. Jadi berapa 1 bungkus tepung terigu harganya? 3.000. Oke, boleh diingat ya yang tidak punya buku dan alat tulis. Harga 1 bungkus tepung terigu sama dengan Rp3.000. Betul. Siapa yang sudah mencatat? Kalau sudah boleh ditunjukkan ke kamera. Kalau sudah. Oke. Kalau sudah. Sudah. Terima kasih. Oke, selanjutnya coba sekarang semuanya perhatikan ke layar atau ke kameranya. Oke. Nah, melihat harga barang tersebut, berapakah jumlah harga minyak dan tepung terigu? Jawabannya yang benar A atau B? Coba tadi sudah dicatat harganya. Berapa jumlah harga minyak adik-adik? Jadi berapa jumlah harga minyak? Tadi harga minyaknya berapa? 6.000. 6.000, betul. 6.000. Lalu tepung terigu. 3.000. 3.000. Betul, 6.000 ditambah 3.000 jadi berapa ya? 9.000. Betul atau tidak ya Miss Fanya ya? Coba kita lihat ke layar. Betul, jawabannya yang A yaitu 9.000. Oke, nah tadi kita sudah lihat harga tepung terigu dan harga minyak. Nah, selanjutnya ada barang apa lagi ya Miss Marsha yang Ibu beli? Nah, ternyata Ibu juga membeli tadi 1 bungkus margarin yang harganya berapa adik-adik? 2.500. Betul, harganya 2.500. Untuk 1 bungkus margarin sama dengan 2.500. Nah, adik-adik boleh coba catat lagi. Coba dicatat lagi harga margarinnya. Oke, sudah ya. Harga 1 bungkus margarin 2.500. Lalu, nah kita lihat nih selanjutnya ada 1 kotak telur seharga berapa? 8.000. 8.000. 8.000, Sekarang dicatat betul. juga 8.000 atau Aurelia dan lainnya yang tidak ada buku
boleh diingat. Tadi margarin 2.500, sekarang ada satu kotak telur seharga 8.000. Oke, sudah semuanya? Oke. Sudah? Wah, kalau sudah boleh Miss. Ada apa ya selanjutnya Miss pertanyaannya? Nah, coba Miss Marsha mau minta tolong sama Alvaro. Alvaro boleh bacakan pertanyaannya? Melihat yang di kotak warna biru. Kotak warna biru. Ya, betul. Coba dibaca. Harga barang tersebut, harga margarin dan tepung terigu. Nah, di sini ada pertanyaan. Terima kasih Alvaro sudah bantu membacakan. Nah, di sini ada pertanyaan adik-adik. Ada barang margarin dan tepung terigu. Kira-kira berapa ya jumlahnya? Tadi sudah dicatat. Coba dijumlahkan. 10.500. 10.500. Wah, tadi harga margarin berapa ya? Betul. Tadi harga margarin berapa? 2.500. Betul, 2.500 harga margarin. Lalu harga tepung terigu berapa? 8.000. Betul. Kita jumlahkan, hasilnya menjadi 10.500. Hasilnya menjadi berapa ya? 8.000 ditambah 2.500. Jadi berapa? 10.500. Oke, Miss. Coba betul atau tidak ya, Miss? Oke, sekarang kita bersama-sama lihat jawabannya ke layar. Jawabannya adalah betul, B atau 10.500. Gantian A, sekarang gantian B. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah melihat nih. Sekarang coba, tadi sudah dicatat 3 botol minyak goreng seharga 6.000 rupiah. 6.000 rupiah. Lalu, nah tadi satu kotak telur juga sudah dicatat nih seharga 8.000 rupiah ya Miss Marsha. Betul, Miss. Nah, di sini ada pertanyaannya lagi. Miss Marsha mau minta tolong sama Davina. Mana ya Davina? Davina, boleh bantu bacakan pertanyaannya? Oke, silakan. Barang tersebut berapakah jumlah harga minyak dan telur? Nah, berapa ya jumlah harga minyak dan telur? Coba dijumlahkan. 14.000. 14.000. Betul. Coba tadi harga minyak berapa? 6.000. 6.000, betul. Lalu harga telur berapa? 8.000. Nah, 8.000 ditambah 6.000 sama dengan 14.000. 14.000, Miss. Betul atau tidak ya, Miss? Coba kita lihat bersama. Saya sudah sampai rumah. Oh, sudah sampai rumah. Oke, terima kasih. Jawabannya adalah 14.000 rupiah. Jangan lupa untuk mengucapkannya dengan kalimat yang lengkap. 14.000 rupiah. Betul. Rupiah adalah mata uang dari negara kita, negara Indonesia. 14.000 rupiah. Oke, selanjutnya. Nah, coba nih selanjutnya Miss Fanya ingin meminta tolong kepada Almer. Almer boleh ya bantu Miss Fanya untuk membaca pertanyaan yang di dalam kotak warna biru nih Almer. 18. Coba dibaca Almer. 15. Jika Kama Aisyah membeli 2 kotak telur dan 2 bungkus tepung terigu. Berapakah jumlah harganya? betul, terima kasih Almer. Nah sekarang pertanyaannya boleh langsung dijawab. Kalau ada 2 kotak telur dan 2 bungkus tepung terigu, nah ada berapa nih kira-kira? Coba siapa yang bisa menghitung dan menjawab? Tadi satu kotak telur harganya berapa? 20.000 rupiah. Satu kotak telur harganya 8.000 rupiah. Kalau 2 berapa? 15.000.
2000. Kalau 2 kotak telur 8.000 kan? 18.000. 8.000 ditambah 8.000. 8 tambah Nah, 8 8.000 16.000 ditambah 16.000. ditambah berapa? Ditambah 8.000 juga. Jadinya Sama berapa? dengan 16.000. 16.000 Miss. 16.000, betul. 16.000. Nah, tadi telurnya sudah kita hitung. Telurnya ada 16.000. Nah, kita tulis 16.000. Nah, setelah telur ada tepung terigu nih. Tepung terigunya ada berapa ya? 3.000. 3.000 satu tepung terigu. Kalau 2 berapa adik-adik? Kalau 2, 6.000. Nah, Betul. betul. Jadi 16.000 ditambah 1.000. 6.000. Jumlahnya adalah Satunya naik ke sini. berapa? 6.000. Coba dijumlahkan. 6.000. 16.000 Tambah 6. 1 tambah 1. Berapa? 2.000. Coba Miss Marsha mau tanya sama Tito. Tito Leonel. 22.000. Berapa jawabannya Tito? 22.000. Oke, kata Tito 22.000 rupiah, Miss. Coba kalau misalnya kata Vina. Coba kalau Tito bilang 22.000, Vina bagaimana jawabannya? Naufal berapa Naufal? 22.000. Naisha. Apakah sama atau tidak? Atau 12.500? Kalau Syakira bagaimana nih jawabannya? 22.000 juga. Nah, coba yuk kita bersama-sama lihat ke layar. Tadi rata-rata semua menjawabnya 22.000. Nah, untuk lebih mudahnya, nolnya tidak usah dihitung lagi karena adalah bilangan yang sama. Nah, jadi kita tinggal hitung saja. 16 ditambah 6. 16 ditambah 6 hasilnya 2. Karena dari itu jawabannya adalah betul yang A, 22.000 rupiah. Wah. Nah, coba ada pertanyaan selanjutnya. Miss Fanya mau minta tolong siapa ya yang belum? Irsya, Miss Irsya. Oh, Irsya. Boleh, Irsya coba membaca ya, Irsya. Jika Maha Esa. membeli 3 botol minyak goreng dan 1 bungkus margarin, berapakah jumlah harganya? Nah, terima kasih Irsya. Wah, kira-kira berapa jumlahnya 3 botol minyak goreng dan 1 margarin? Berapa ya tadi harga minyak goreng? Kok 6 kali 2 dari mana? Kan di sini 3 Coba kali kita 6. hitung bersama. Coba boleh dicoret-coret. 6.000. Ya, 3 botol minyak goreng 6.000. 55 atau 55 tuh? Kan sama 6.000. 6.000. 6.000 ditambah 2.500 Sama dengan sama dengan 500. Miss, betul tidak ya, Miss? Oke, kita lihat bersama ya. Jawabannya adalah Sama kan? bersama nanti semuanya kita lihat bersama-sama. Nah, Sini 01 lagi sama. jawabannya adalah yang B, betul, 8.500 rupiah. Wah, udah hebat nih Miss Marsha. Iya. Sepertinya biasa membantu ibu belanja nih Miss Marsha. Wah, iya, Miss. Oke, nah coba setelah ini Miss Fanya juga masih punya pertanyaan nih. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, wah, kira-kira ini lumayan panjang nih. Sekarang Miss Fanya tanya saja deh. Miss Fanya tidak akan
menunjuk. Siapa yang ingin membantu Miss Fanya dan Miss Marsha membaca? Coba angkat tangannya. Siapa yang berani? Oke, Syakira, boleh langsung saja Syakira. Bungkus tepung terigu. Ibu membeli 3 botol minyak goreng, 2 bungkus tepung terigu, 2 bungkus margarin, dan 1 kotak. Berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh ibu? 2 bungkus margarin. Kita jawab Margarin bersama berapa tadi? dan dihitung. 3 botol minyak goreng seharga berapa tadi? 2.500 kali 2 Berarti 6.000 ditambah 2 bungkus tepung terigu. Coba dihitung semuanya. Berapa ya jawabannya? Nah, Dua kalau ini di lumayan satu banyak nih. setengah. Salah tidak ya? Setengah tambah 2,5 5.000 lah. Tambahkan semuanya. Jadi 3 botol minyak goreng harganya 6.000. Lalu 1 bungkus tepung terigu harganya 3.000. Kemudian 1 bungkus margarin harganya 2.500 dan 1 kotak telur harganya 8.000. Nah, coba dihitung lagi nih. Ada 25.000. Oke, kakak coba ibu ya kita 25.000 nih. berarti 3 botol minyak goreng seharga 6.000. Lalu ditambah 2 bungkus tepung terigu jadinya berapa? 25.000. Jadi berapa? 6.000 juga, betul. Berarti 6.000. Lalu 2 bungkus margarin berapa harganya? 8.000. 2 bungkus margarin berapa harganya? Margarin yang mana margarin? Margarin tadi 1 bungkus harganya 2.500. Kalau 2 berarti berapa? 5.000 Miss. Oke. Nah, lalu kalau 1 kotak telur harganya berapa? 8.000 ya Miss Marsha? Iya betul Miss. Oke, jadi coba dijumlahkan bersama. 6.000 ditambah 6.000 ditambah 5.000 ditambah 8.000 rupiah. Jumlahnya ada berapa? 25.000, Miss. Siapa yang jawabannya 25.000 boleh angkat tangan? Saya, Miss. Oke. Wah, ada banyak Miss yang jawab 25.000 Miss. Vanessa, Davina, Ada Noval, Omer, ada Tina, Emma, Nasya, ada Irsya. Dio. Siapa yang menjawab jawabannya A yaitu 12.000? Coba angkat tangan. Siapa coba? Coba kita lihat Miss. Sepertinya tidak ada yang mengangkat tangan Miss. Ada. Sepertinya sudah yakin ya. Jawabannya 25.000. Coba kita lihat bersama. Jawaban yang benar adalah 25.000. betul. Dengan Oke, 25.000 rupiah. Rupiah. Oke, jadi kita sudah selesai. Mahesa dan Ibu sudah selesai berbelanja ke supermarket. Lalu Ibu dan Mahesa kembali berjalan pulang. Nah, sekarang apa sih Miss Marsha yang akan kita lakukan? Nah, adik-adik, tadi kita sudah tahu harga barang-barangnya. Sekarang kita mau mengurutkan dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Coba Miss, ada apa saja ya barangnya ya? Coba yuk kita lihat bersama. Yang pertama, kita baca bersama. Kita baca Ada bersama minyak dulu. goreng. Ada apa? Minyak goreng seharga 6.000 betul. 6.000. 2.500. Telur 8.000. Betul. Nah, kira-kira yang paling murah harganya barang yang mana ya? Telur. Margarin. Rin, apakah betul Miss? Betul. Betul, margarin seharga 2.500. Nah, setelah margarin, harga apa yang bilangan? Telur. Telur atau tepung atau minyak? Oke, coba sekarang semuanya dengarkan Miss Fanya sebentar. Siapa yang menjawab setelah margarin? Bilangan yang terbesarnya adalah minyak goreng. Siapa yang jawabannya minyak goreng? Kecil Nggak itu ada. margarin. Kalau
tepung terigu, minyak goreng, Terigunya kau. Terigu. margarin. Ada Zulfa. Ada Vina. Margarin. Tulis, ada banyak nih sepertinya. Nah, Coba nih. siapa yang jawabannya telur 8.000? Ada tidak? Yang jawabannya setelah margarin, lalu telur. Minyak goreng 6.000. Nah, Margarin. lihat bersama yuk, Miss Marsha. Margarin seharga 2.500. Jika kita urutkan dari bilangan yang terkecil, setelah 2.500, kalau kita langsung lompat ke 6.000, nah bisa atau tidak? Ya. Nggak bisa. Karena ada bilangan 3.000 rupiah. Jadi setelah margarin adalah tepung terigu. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya apa ya, Miss Marsha? Yuk Duitnya. kita urutkan Setelah harga tepung barang-barang ada supermarket dari bilangan terkecil dari bilangan Betul, dari bilangan terkecil hingga terbesar. Tadi yang pertama sudah ada margarin, kemudian ada tepung terigu. Yang ketiga, harganya lebih sedikit lebih mahal daripada tepung terigu. Kira-kira minyak goreng atau telur? minyak goreng. Goreng. Coba yuk kita lihat siapa yang menjawab telur. Angkat tangannya. Oh, tidak ada. Oke. Tidak ada, Sekarang Miss. siapa yang menjawab minyak goreng? Harga 6.000. Tunjuk tangan. Wah, iya, Miss. Ternyata betul. Jawabannya adalah minyak goreng. Nah, jadi terakhir bilangan yang terbesar atau yang paling mahal apa sih? Harga barang Betul. Ada telur seharga 8.000. 8.000. Jadi sekarang kita sudah mengurutkan bilangan dari yang terkecil 2.500 sampai yang terbesar yaitu ada berapa? 8.000. Nah, kalau sudah kita urutkan dari yang terkecil hingga bilangan yang terbesar, sekarang kita sudah ada di penghujung trial class di siang ini. Tapi sebelumnya nih, hari ini kita sudah belajar apa saja sih? Siapa coba yang bisa menjawab? Harga dari belanja. Belajar matematika. Tadi kita sudah belajar, kita sudah tahu harga-harga dari barang yang ibu belanjakan. Lalu tadi kita tidak hanya tahu harganya, tapi kita juga sudah belajar apa? Barang-barang. Betul, mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan yang terakhir, betul Aurelia, kita juga sudah belajar menambahkan bilangan yang ada atau harga-harga dari barang yang ibu telah beli. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak. Miss Fanya mau tanya nih ke teman-teman semua yang ada di sini, senang atau tidak hari ini? Kasih lihat jempolnya. Nah, kalau senang, jangan kemana-mana terlebih dahulu, karena setelah ini akan ada Miss Devi, yaitu selaku kepala sekolah dari Alta School yang akan mengisi info session di hari ini. Nah, tapi sebelum kita ke info session hari ini, kita langsung saja menyanyi lagu penutup nih. Tadi kita sudah bernyanyi selamat datang. Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagu sampai jumpa. Kira-kira masih pada semangat atau tidak ya, Miss Marsha? Pastinya masih semangat dong, Miss Fanya. Oke, kalau masih semangat, langsung saja yuk kita bernyanyi bersama. Boleh diikuti gerakannya ya, adik-adik. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.
Sampai jumpa, sampai jumpa dari Sampai jumpa adik-adik. Oke. Lupa Sampai ajak jumpa ayah bundanya. lagi. Sekarang kita akan selagi menunggu info station, boleh nih langsung saja memanggil ayah dan bundanya untuk mengikuti info sesi nih. Apa saja sebenarnya kelas yang ada di Alta School, lalu ada program apa saja sih di Alta School ini. Tidak hanya itu, coba kita lihat bersama setelah ini akan ada info atau promo menarik apa saja dari Alta School. Coba mana ya, langsung dipanggil. Mama papanya, ayah bundanya silakan dipanggil, diajak. Mama sini. Mama, papa. Miss, Ya. ayah ibu lagi pergi. Oh, itu lagi pergi. Kalau ayah lagi kerja. Oh, tidak apa-apa kalau begitu. Nanti bisa disampaikan ke ayah ibu sebenarnya apa saja sih info session kali ini. Nah, coba Miss Fanya mau tanya dulu. Sekarang tadi kita sudah belajar bersama, sudah ngobrol-ngobrol juga sedikit, tapi tadi Miss Fanya belum tanya. Di sini siapa sih yang kelas 2 SD? Coba tunjuk tangan. Ada Kiswa, ada siapa lagi? Nah, Aisyah, Akhtar, oh Bayul juga. Nah, sekarang siapa yang kelas 3 SD? Coba. Oh, ada Alvaro. Lalu ada Aurelia yang sudah di rumah. Lalu ada namanya siapa nih? Namanya Vina? Namanya siapa? Boleh diganti dulu ya namanya. Namanya siapa? Misalnya tolong gantiin nama panggilannya siapa? Nah, nanti boleh diganti dulu nama panggilannya. Oke, nah setelah ini misalnya, oh Almer juga kelas 3. Nah, kalian coba misalnya mau tanya asalnya dari mana sih? Coba Almer, asalnya dari mana, Mer? Asalnya di Kota apa? Surabaya. Surabaya. Kalau Surabaya, Syakira Miss. dari mana? Dari Surabaya atau dari kota lain? Dari Jambi. Dari Jambi. Kalau Kiswah dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau dari mana? Medan. Dari Medan. Wah. Dari mana, Alvaro? Kalau Vanessa dari mana? Asalnya dari kota apa? Bandung. Oh, Bandung. Wah. Miss. Di siang hari ini kita kedatangan teman-teman dari seluruh Indonesia. Nah, kalau gitu langsung saja yuk sekarang kita lihat info session yang ada di siang hari ini. Oke. Nah, sebelumnya kita langsung saja nih. Sepertinya Miss Marsha. Itu kalau belajar ngantuk. Main handphone. Oke. Nah, sepertinya Devi masih berhalangan atau selaku kepala sekolah dari Alta masih berhalangan untuk hadir. Jadi langsung saja kita info session bersama Miss Fanya dan Miss Marsha. Oke, jadi kepada ayah bunda, ibu dan bapak, sebelumnya Miss Fanya akan mute semua agar suaranya terdengar lebih jelas. Nanti setelah ini kalau ada pertanyaan seputar sekolah atau seputar promo-promo menarik dari Alta School, pertanyaannya boleh langsung diketik di chat box di bawah. Tidak
hanya diketik di chat box di bawah. Kalau nanti ada yang kurang jelas akan ada info Q&A atau info dan sesi tanya jawab. Oke, jadi terima kasih sebelumnya. Kami ingin mengucapkan atas partisipasinya di trial class di siang hari ini. Apa ini? Di trial class di siang hari ini. Nah, Miss Fanya dan Miss Marsha juga ingin mengucapkan tidak hanya terima kasih tapi senang sekali karena sudah kedatangan banyak teman dari seluruh kota di Indonesia. Nah, jadi kita langsung saja. Alta School, apa sih sebenarnya arti dari Alta School ini sendiri? Oke, jadi Alta yang berasal dari bahasa Latin berarti tinggi, luhur, atau berakar dalam. Nah, seperti yang tadi Miss Fanya sampaikan, ini adalah Miss Devi Gunawan atau biasa juga dipanggil Ibu Devi atau Miss Devi, adalah kepala sekolah atau headmaster dari Alta School. Bu Devi sudah bekerja di bidang pendidikan selama 25 tahun, tidak hanya di sekolah nasional, tapi juga di sekolah internasional, di sekolah konvensional, dan juga di berbagai macam sekolah. Jadi Bu Devi sangat senang, Miss Devi sangat senang dan sangat tertarik untuk bergabung di Alta School karena Alta School hadir sebagai platform sekolah online dan ikut berkontribusi dalam dunia pendidikan modern nih di abad ke-21. Nah, tidak hanya Miss Devi, kami semua selaku tim dari Alta School berkomitmen untuk mengembangkan metode pembelajaran yang didesain secara adaptif dan terpersonalisasi tanpa mengesampingkan kualitas pendidikan, serta tetap memperhatikan karakter agar menjadi anak yang berbudi luhur. Oke, nah selanjutnya kita bisa lihat tidak hanya Miss Devi atau Bu Devi, ada juga Mr. Andi atau Pak Andi Sumarli Rasat, yaitu selaku kepala kurikulum. Jadi Pak Andi adalah the man behind yang membuat, yang merancang kurikulum dari Alta School itu sendiri. Sama seperti Bu Devi, Pak Andi juga sudah berkecimpung di dunia pendidikan cukup lama. Karena itu Pak Andi sangat senang sekali untuk bergabung di Alta School. Nah, mungkin ayah bunda penasaran apa sih visi dan misi dari sekolahnya nih? Karena sekolahnya kan online. Sebenarnya apa sih visi dan misinya? Visi kita adalah membangun dan mempersiapkan pemimpin masa depan berwawasan global sejak usia dini dengan nilai budaya luhur Indonesia sesuai dengan kebutuhan abad 21. Lalu misinya sebagai kami Alta School sebagai institusi pendidikan juga ingin menumbuhkan nih rasa kesadaran diri pada siswa akan berbagai potensi. Karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda pastinya ya ayah bunda. Jadi kita ingin mengembangkan untuk apa sih? Untuk memperkaya kebudayaan dan peradaban manusia sebagai ciptaan Sang Allah. Nah, sebagai sekolah di Indonesia, kami juga pastinya ingin mempersiapkan siswa agar dapat berdampak di masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya luhur Indonesia. Juga kami ingin melatih kompetensi para siswa dalam komunikasinya, kolaborasi, kreativitas, juga pemikiran kritis agar mereka memiliki pembelajaran yang aktif yang berpusat kepada siswa. Oke, jadi kira-kira itu nih visi dan misi dari Alta School itu sendiri. Kenapa sih kita membuat visi dan misi ini? Karena kami percaya bahwa setiap anak berharga dan istimewa sehingga menjadi tugas kita untuk menyatakan keberhargaan dan keistimewaan mereka sedini mungkin. Oke, jadi kalau tadi kita sudah lihat siapa sih yang merancang kurikulum, tapi bagaimana sih sebenarnya Miss kerangka kurikulumnya itu sendiri? Kerangka kurikulumnya itu sendiri kita mulai dari yang paling dalam, dari luhur hati atau kemanusiaan. Kami ingin siswa-siswi di Alta School memiliki rasa kemanusiaan atau berkarakter yang baik dulu, memiliki hati yang baik. Kalau sudah dimulai dari luhur hatinya, akan lebih mudah ke depannya untuk kita memiliki luhur pikir, untuk kita mengembangkan luhur pikir dan luhur karya juga, yaitu dari luhur pikir bisa dalam bidang literasi, luhur karya dari seni budaya dan olahraga. Tapi ayah bunda kuncinya adalah di karakter yang baik. Semua dimulai dari luhur hati atau karakter yang baik dan rasa kemanusiaan. Jadi kita ingin menumbuhkan rasa itu terlebih dahulu.
Nah, ini adalah profil dari Alta dan area kurikulumnya. Tentu saja kita ada area baca tulis, ada literasi numerasi, kemanusiaan, seni budaya, olahraga. Nah, ini mungkin bisa dilihat. Nah, ini juga kita berlandaskan dari kurikulum nasional yang dikembangkan dengan tema-tema yang menekankan pembentukan nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya Indonesia. Gitu Ayah Bunda, jadi ini kira-kira area kurikulumnya ya dari Alta School itu sendiri. Kita pokoknya berlandaskan kurikulum nasional. Oke, jadi ini adalah melalui tadi ada tulisan di slide sebelumnya, kita juga sudah melihat dari penelitian dari Harvard School, keterampilan dari abad ke-21 sebenarnya apa sih keterampilan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita nih selaku calon pemimpin masa depan. Kalau dulu dan sekarang pastinya zaman sudah berbeda ya. Nah, dari penelitiannya ini Ayah Bunda yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, yaitu pastinya literasi, fondasi ada baca tulis, tetap pastinya numerasi, saintifik, finansial, sosial budaya. Kompetisinya kami ingin menciptakan anak-anak yang punya pemikiran kritis, kreatif, bisa berkomunikasi dengan baik, dan kolaborasi. Nah, untuk karakternya sendiri, di Alta School ini kami ingin menumbuhkan karakter, yaitu yang pertama adalah rasa kuriositas, di mana anak-anak punya rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu juga inisiatif, kegigihan, dan yang paling penting adaptabilitas, karena kita sekarang hidup di pandemi ya, pastinya kita harus memiliki dan harus bisa beradaptasi dengan cepat. Lalu juga kepemimpinan dan kesadaran akan sosial budaya mereka atau dari mana sih sebenarnya mereka berasal. Oke, jadi langsung saja nih, pasti sudah pada penasaran untuk melihat kalau jadwal belajarnya tuh gimana sih Miss. Tadi Miss Fanya udah sempat lihat untuk kelas 3 pembelajarannya berapa kali seminggu, berapa jam sehari, berapa murid dalam satu pertemuan. Jawabannya ada di sini. Jadi pertama-tama saya jelaskan dulu, kalau satu kelas itu maksimal 35 siswa. Nah, lalu untuk jadwal pembelajarannya kita dibagi dari 2 sesi, yaitu sesi 1 dan sesi 2. Apa bedanya sesi 1 dan sesi 2? Sama saja, yang membedakan hanya jamnya Ayah Bunda. Jadi kalau dilihat di sini, sesi 1 sekolahnya dari jam 8 sampai jam 11. Sesi 2 dari jam 1 sampai jam 4. Kami ingin Ayah Bunda punya pilihan, makanya kami memberikan sesi yang bervariasi. Tidak hanya kelas pagi, tapi ada juga kelas siang. Nanti itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Mungkin kalau yang paginya anaknya sudah punya sekolah, udah sekolah dulu, bisa juga ini menjadi sekolah tambahan. Tapi kalau yang ingin menjadi Alta School sekolah utama, bisa juga mulai dari pagi atau dari siang. Kalau Miss prefer siang, kalau pagi orang tuanya sibuk atau anaknya ada kegiatan lain, boleh pilih. Jadi sesinya sama aja, pembelajarannya jadi seperti ini Ayah Bunda. Di sini kita ada Senin, Rabu, dan Jumat. Seminggu 3 kali ya. Senin, Rabu, dan Jumat di sini. Nah, lalu kita juga ada sesi Selasa dan Kamis. Tapi Selasa dan Kamis hanya 1,5 jam. Nah, jadwal belajaran nanti bisa dilihat di sini. Kita itu setiap satu pelajaran durasinya 1 jam live teachingnya seperti yang tadi. Tapi kalau tadi hanya 45 menit ya. Nah, biasanya kalau sudah di kelas itu 1 jam. Jadi dari jam 8 sampai jam 9. Nah, lalu dari jam 9 sampai 9.30 menit ada penilaian mandiri di mana anaknya harus menilai apa yang mereka sudah pelajari sendiri. Jadi mereka sudah bisa mengerti atau tidak nih. Jadi nanti akan ada lembar kerja atau tugas juga dari gurunya untuk mereka menilai atau melakukan penilaian mandiri sendiri. Nah, setelah itu lanjut lagi ke kelas lain, lalu ada pelajaran yang beda. Nah, kalau dilihat di sini ya Ayah Bunda, pelajarannya sudah lengkap. Sudah ada bahasa Indonesia, sudah ada menggambar, seni budaya, matematika, bahasa Inggris, PKN, life skill, agama pun ada. Jadi semua pelajarannya sudah sangat lengkap Ayah Bunda. Nah, tidak hanya itu, kalau misalnya untuk Selasa dan Kamis juga sudah ada science dan bahasa Inggris, jadi sudah sangat lengkap ya semuanya. Tapi kalau ada yang kurang, Miss kayaknya saya ingin anak saya ada aktivitas tambahan yang positif. Boleh kita ada add-on paid atau ekskul ya kalau di sekolah konvensional sebutannya. Ekskul itu nanti boleh dipilih, kelas ekskul macam-macam, ada science club, English club, boleh dipilih sesuai minat dan bakat anaknya.
supaya anaknya memiliki kegiatan positif. 15. Itu boleh dipilih. Nah, nanti yang ini add-on paid atau yang kalau di sekolah konvensional biasa kita sebut dengan ekskul. Oke, selanjutnya. Kok itu Nah, nggak ikut? pasti Ini ayah dulu bunda yang paling penasaran dekat nih. kalau bagi. Untuk tadi Lima seperti ini yang nggak saya dikurangi, sebutkan ini udah dulu. dapat, 2 matematika kurang 5 sudah nggak bisa dapat, pinjam, bahasa 12. Indonesia sudah, bahasa Inggris juga sudah, lalu sudah ada PKN juga, lalu ada juga life skill, pengembangan diri, sudah lengkap semuanya. Kira-kira bayarnya berapa sih, Miss? Bayarnya mahal atau murah atau gimana ya, Miss? Bayarnya berapa? Saya udah penasaran nih, Miss. Mari kita lihat bersama ayah bunda. Jadi ini adalah pembayarannya. Ada berbagai macam metode pembayaran, tapi kita langsung mulai saja nih ke yang paling menarik, yaitu pembayaran setahun. Kenapa sih, Miss, menarik? Karena kalau ayah bunda membayar langsung tahun, langsung gratis SPP uang pangkal, jadi nggak usah bayar lagi. Berapa kira-kira bayarannya? Yaitu di sini hanya dengan 4.828.500 ayah setahun sudah nggak usah pusing, sudah dapat semua kelasnya lengkap tadi yang saya sebutkan, tidak usah ada biaya tambahan lagi, dan juga sudah gratis SPP atau uang pangkal. Nah, tapi Miss, kalau saya mau bayar yang sebulan atau 3 bulan atau 6 bulan bisa juga, pembayarannya ada di sini. Sebentar, pembayarannya bisa dilihat di sini ya ayah bunda. Nah, ini adalah pembayaran yang 1 bulan, yaitu 1.320.000. Ini sudah termasuk uang pangkal yang hanya dibayarkan sekali. Jadi uang pangkal itu tidak dibayarkan lagi nanti di bulan berikutnya, tapi hanya sekali. Nah, untuk yang 3 bulan dan 6 bulan juga sama. Di sini bisa dilihat yang 3 bulan dan yang 6 bulan ini juga harga yang tertera sudah termasuk uang pangkal semua. Jadi ayah bunda bisa pilih sesuai dengan yang mana nih yang paling cocok dengan ayah bunda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, jadi itu tadi sudah jadwalnya, pembayarannya juga sudah. Kalau kira-kira nanti masih ada pertanyaan, ayah bunda bisa nih langsung tanya. Ini boleh di capture dulu ya ayah bunda, di capture atau di foto. Nanti boleh langsung tanya ke Kak Hendro Alif. Boleh di capture dulu atau di foto nih. Kalau ada yang punya pertanyaan terkait fasilitas atau harga atau ingin berkonsultasi lebih dalam lagi mengenai Alta School. Tapi kalau ada yang bertanya sekarang, juga boleh langsung pertanyaannya diketik di chat box, nanti akan saya bantu menjawab. Atau boleh juga dibuka mic-nya, mikrofonnya, nanti boleh langsung aja ditanyakan, nanti saya juga langsung bantu menjawab nih, mumpung ada info session nih. Oke, tadi yang ini sudah dijawab ya ayah bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelas 3 pembelajarannya berapa kali sih seminggu? Ya tadi sudah ada jadwalnya di sini, mungkin bisa saya ulang ya. Ini jadi seminggu ada 5 kali ayah bunda. Untuk Senin dan Rabu dari jam 8, Senin dan Rabu dari jam 8 sampai jam 11, lalu Selasa, Kamis, Jumat dari jam 8 sampai 9.30 begitu ya. Dan ini adalah jadwal pelajaran ya, jadi sudah lengkap nih semua jadwal semua materinya dan jadwal belajarnya di sini, mata pelajarannya apa saja semua udah lengkap di sini. Ya betul. Nah nih Kak Hendro juga sudah bilang kalau ingin berkonsultasi langsung saja nih hubungi Kak Hendro. Kira-kira begitu ya ayah bunda. Sepertinya sudah jelas ya. Nah kalau sudah jelas, saya juga ingin mengingatkan untuk tidak lupa mengisi link feedback yang ada di chat box. Sebentar saya tulis, jadi bisa langsung diisi kalau punya feedback terkait pembelajarannya atau punya saran-saran juga boleh langsung diisi di sini. Dan jangan lupa nih untuk ayah bunda untuk mengisi daftar hadir. Sebentar. Oke, boleh langsung diklik ya di bawah sini. Nah, sepertinya sudah jelas nih ya ayah bunda. Tadi sudah jelas. Kalau sudah jelas, sepertinya
Udah tanya juga berapa jam sehari, tadi sudah juga ya, dan berapa murid dalam satu kali. Oke Ayah Bunda, kalau sudah jelas, Miss Fanya ingin pamit mundur dan Miss Fanya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada adik-adik yang sudah sangat bersemangat mengikuti trial class di Alta School. Miss Fanya juga senang sekali sudah bertemu, ada yang dari Medan, ada yang dari mana-mana seluruh kota di Indonesia. Kalau begitu sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya kita bisa bertemu ya di Alta School ya. Iya. Terima kasih Miss Fanya. Iya. Apa ada yang mau bertanya, Ayah Bunda? Biar Miss Fanya Sudah yang hadir. Nah, saya bisa bantu untuk menjawab pertanyaannya, Ayah Bunda. Ada yang ingin ditanyakan? Terkait dengan program. Nah, jadi Ayah Bunda putra-putrinya bisa gunakan sebagai sekolah utama atau sekolah pendamping ya. Jadi gunakan ini sebagai sekolah utama dan sekolah pendamping karena ini akan membuat putra-putri Ayah Bunda tuh lebih memahami program pembelajarannya di sekolah. Karena kan kalau lihat ya dari tadi interaktif teachingnya anak-anak antusias sekali, bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan lain sebagainya. Nah ini penting sekali untuk Ayah Bunda. Pasti Vanessa, Agave, Nova pengen ya. Jadi paginya ada sekolah utama, siangnya sebagai sekolah pelengkap, ya kan? Jadi ini bayangkan Ayah Bunda kayak seperti ikut les. Ada les bahasa Inggris, ada les pelajaran, lalu ada les sains dan menggambar, tapi ini dalam satu paket yang tadi Miss Fanya bilang hanya sekitar 400.000, dan kalau nggak mau bayar uang pangkal, Ayah Bunda cukup bayar langsung yang paket 1 tahun. Nah nanti karena Ayah Bunda join di Agustus, Ayah Bunda juga ada paket yang pembayaran di Agustus gitu ya. Jadi paket pembayaran di Agustus, di mana Ayah Bunda nanti bisa menghubungi tadi Mas Hendro ya, untuk bertanya sama Ayah Bunda. Tadi Ayah Bunda udah dikasih slide-nya ya ke Mas Hendro. Di sini juga sudah ada chatnya. Ada chatnya di sini. Mana ya Mas Hendro ya? Ini dia. Kak Hendro di 083127893 635. Ayah Bunda nanti bertanya, Kak Hendro saya mau masuk daftar untuk program yang 1 tahun tapi yang promo karena kita mulainya Agustus. Jadi bedanya sekolah utama atau sekolah pelengkap adalah kalau di sekolah utama Ayah Bunda bisa kita mendaftarkan NISN-nya, tapi kalau sebagai sekolah pelengkap Ayah Bunda NISN-nya akan menginduk di sekolah utama. Itu seperti itu. Nah, Ayah Bunda, jadi tiap hari siang misalnya kalau yang menjadi kelas pendamping, tiap hari jam 1, Ayah Bunda bisa ikut tiap hari live teaching, lalu ada aktivitas mandiri. Nah, jadi anak-anak bisa belajar pembelajaran Kurnas 2013 dan pembelajaran bahasa Inggris dengan baik. Gitu ya. Mama Nafa mau bertanya? Apa sudah cukup jelas penjelasan dari Miss Fanya ya? Oke, terima kasih Miss Ayah Bunda atas waktunya. Saya berharap kita ketemu lagi ya nanti kalau setelah Ayah Bunda mendaftar. Nah, nanti seminggu kemudian ada orientasi kelas orang tua gitu, di mana para siswa nantinya dan Ayah Bunda bisa bertemu lagi dengan saya untuk mendapatkan penjelasan, misalnya bagaimana sih menggunakan aplikasi Ruang Kelas. Ruang Kelas di platform Ruang Kelas di aplikasi Ruang Guru, karena kan kita berkolaborasi dengan Ruang Guru ya Ayah Bunda ya. Nah itu juga Ayah Bunda bisa tanya juga ke Kak Hendro untuk informasi lainnya, maksudnya sekolah pelengkap itu seperti apa. Artinya Ayah Bunda tetap di sekolah yang sekarang gitu, tapi mungkin pembelajaran yang di sekolah sekarang kurang optimal dan Ayah Bunda ingin anak-anak agar bisa belajar materi kurikulum nasional plus ada pembelajaran bahasa Inggris gitu untuk dijadikan acuan. Nah ini juga cukup menarik Ayah Bunda gitu. Ya, Ayah Bunda terima kasih atas waktunya. Ayah Bunda benar nih gak ada yang mau tanya? Mama Yuli, Mama Tito, Mama Queen.
Mama Vanessa, Mama Nova, sudah jelas ya informasinya. Ditunggu pendaftarannya dan kehadirannya di Alta School. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih. Sampai ketemu. Semuanya. Sampai jumpa di Altasku. Wah, sudah ada 2 siswa yang registrasi ternyata lewat Kak Hendro. Wah, Recording stopped. terima kasih ya Bunda. Ya, ditunggu kehadirannya di Alta School karena ini bagus sekali. Misalnya sekolah konvensional tidak optimal, disinilah Ayah Bunda akan mendapatkan penjelasan lebih jelas tentang Alta School. Terima kasih ya Ayah Bunda sudah bergabung dengan kami. Ditunggu Mama Nasya, Mama Davina, Ayah Bunda. Aku mau les di Alta School sebagai sekolah pelengkap. Anggap aja ini les, tapi yang terstruktur, semua pelajarannya dapat. Dan ada pelajaran bahasa Inggris. Menarik kan ya? Ditunggu pendaftarannya ya Bunda. Sampai ketemu di Alta School. Jangan lupa ini hubungi 083127893635. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ditunggu ya. Ya. Ayah. Oh ya. Ayah.